Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk pemirsa IDX Channel, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. 4 saham pilihan yang direkomendasikan, yang pertama dari infrastruktur ada Telkom. Tadi pun juga sempat kita ulas, di mana Telkom hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam bertepatan dengan kum dividen. Masih direkomendasikan buy pemirsa, supportnya di 2.700, resisten hingga ke 2.950. Dari konsumer ada MSP juga direkomendasikan buy, supportnya di 595, resisten hingga ke 670. Dari barang baku ada Aman Mineral, juga direkomendasikan buy, supportnya di 7.400, resistennya cukup lebar hingga ke 8.950. Dan terakhir dari perbankan big cap BBRI, tadi pun juga sempat kita ulas, hari ini koreksi dalam dan juga ternyata momentumnya bisa direkomendasikan untuk buy pemirsa. Supportnya di 4.030, resistennya hingga ke 4.250. Ada Telkom, HMSP, Aman, dan juga PBRI. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Wafi, kita lanjutkan kembali Pak. 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada Telkom. Tadi pun juga sempat kita ulas Pak, hari ini kum dividennya. Anda juga masih rekomendasikan buy untuk Telkom. Analisis dan pertimbangan Pak, posisi atau rekomendasi buy untuk Telkom di level berapa? Oke, secara tren kalau kita lihat Telkom masih berada dalam fase bullishnya. Valuasi kita lihat relatif masih cukup murah di price earning ratio 12 kali. Kalau kita lihat secara historis, biasanya Telkom ini berdagangan di sekitar 13 sampai dengan 14 kali price earning ratio-nya. Kemudian kalau kita lihat koreksi yang terjadi hari ini setelah ex-date dividen, ini juga sudah langsung menyentuh level support bullish channel-nya, sehingga level harga sekarang atau koreksi yang terjadi ini bisa kita artikan sepertinya harganya sedang at discount untuk saat ini ya. Jadi itu salah satu beberapa alasan mungkin ya dari Telkom. Buy di level berapa Pak untuk Telkom? Untuk Telkom di level saat ini di sekitar level 2.800 sampai dengan level 2.700 itu bisa dipertimbangkan untuk mulai akumulasi beli di Telkom. Secara teknikal Pak, resisten Anda tadi di 2950, dan memang dalam beberapa waktu terakhir Telkom cukup sulit untuk menembus ke level 3.000-an. Apa yang bisa dianalisis Pak, terutama dari sisi teknikal, kesulitan Telkom untuk balik ke level 3.000, atau mungkin ada beberapa resisten tertentu yang harus ditembus Telkom supaya bisa mulus untuk lanjut menguat di atas level 3.000-an? Nah, secara keseluruhan level 3.000 ini memang masih agak sulit karena saya lihat memang investor asing foreign sepertinya belum fully masuk juga ke Indonesia. Namun ketika nanti mulai ada capital inflow, balik lagi ke IHSG, maka ini akan sangat mudah bagi Telkom untuk bisa tembus di level 3.000. Jadi key-nya memang di foreign capital inflow. Baik, masih saham pilihan yang pertama ada Telkom direkomendasikan buy, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua Pak, dari konsumer, produsen rokok ada HMSP. Anda juga rekomendasikan buy, supportnya saya ulang kembali di 595 dan resisten hingga ke 670. Sementara di penutupan sesi kedua hari ini HMSP ditutup melemah cukup dalam 6% Pak di 620. Dengan koreksi dalam, ada sisi perubahan dari sisi rekomendasi untuk HMSP, atau ini merupakan momentum untuk masuk kembali ke dalam saham HMSP? Tidak ada perubahan karena memang kalau kita lihat koreksi yang terjadi di HMSP sebenarnya sama dengan Telkom, di mana hari ini HMSP juga ex-date dividen dengan dividen yield yang cukup besar juga. Dan walaupun mungkin dari sisi outlook mungkin agak sedikit berbeda dibandingkan dengan Telkom, mungkin tidak secerah Telkom dari sisi outlooknya, namun dari sisi valuasinya bisa dibilang HMSP saat ini juga relatif cukup murah di 9,4 kali price to earning ratio, 2,2 kali price to book value, dengan posisi tren juga kalau kita lihat dari mulai bulan Maret sekarang masih terjaga di fase bullishnya, walaupun hari ini koreksi cukup dalam, tapi tren bullishnya ini masih tetap terjaga. Koreksi yang terjadi di harga sekarang di 620 ini
masih sedikit di atas level supportnya dia. Jadi level 620 sampai dengan level 590 itu bisa dijadikan area akumulasi beli untuk HMSP. Target price terdekat Pak untuk HMSP? Untuk resistance terdekat di sini untuk trading jangka pendek bisa diperhatikan level 650, berikutnya di 670, lalu setelah itu di level 700. Baik. Penutupan hari ini di 620 melemah cukup dalam di 6,77%. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga pemirsa, ada Aman Mineral dari barang baku. Aman hari ini juga pergerakannya cukup menarik Pak, ketika dari saham-saham barang baku lainnya cenderung mengalami penguatan, Aman lebih cenderung tertekan hari ini. Meskipun ada perlawanan, karena di menit-menit terakhir jelang penutupan, Aman berbalik kembali menguat dan bertahan di atas level 8.000-an Pak Wafi. Ya, kalau kita lihat memang dari dibandingkan dengan peers-nya, pergerakan saham Aman ini relatif lagging ya dibandingkan dengan peers-nya yang lain, dan itu yang sebenarnya membuat justru untuk Aman ini mungkin untuk saat ini bagi saya lebih menarik ya dibandingkan dengan peers-nya. Apalagi kalau kita lihat memang dari sisi valuasinya sendiri dengan price to book memang cukup mahal ya, di sekitar 7 kali price to book value. Namun secara tren Aman ini baru saja breakout resistance MA50-nya ya, mengkonfirmasi kelanjutan dari fase bullish-nya dia untuk saat ini. Jadi ya memang untuk Aman ini sepertinya memang sinyal bullish continuation-nya masih terjaga untuk saat ini. Level support yang bisa diperhatikan di paling dekat di 7450 sampai dengan 7400, bisa entry di sekitar area tersebut. Untuk level resistance terdekat saat ini ada di level 8500, setelah itu ada di level 8900. Peluang balik ke 9.000 Pak Wafi? 9.000 masih terbuka peluang cukup lebar, apalagi kalau kita lihat dengan catatan harga komoditasnya tetap terjaga ya, tidak ada koreksi yang cukup dalam dari harga komoditas. Dari sisi support tadi di 7.400 ya Pak ya? Oke. Dari mulai level 7.450. Oke, baik. Penutupan hari ini di 8.025 masih cukup lebar range dari support, kemudian juga posisi buy dan juga resistennya. Dari Aman Mineral kita beralih ke saham pilihan yang terakhir pemirsa dari perbankan Big Cap BBRI. Tadi pun juga sempat kita ulas Pak Wafi, BBRI pertimbangan merekomendasikan untuk BBRI terpangkas pelemahannya di 1,93%. Intraday tadi sempat di atas 2% Pak Wafi. Ya, sebenarnya gini, kalau kita lihat dari di antara four big banks, kondisinya sebenarnya agak mirip-mirip nih Pak David, di mana posisi harganya untuk saat ini berada di level support bullish channel-nya dia, dengan valuasi juga kalau kita lihat rata-rata ya masih relatif cukup murah. Namun kalau kita bandingkan di antara keempat four big banks ini, memang untuk saat ini BBRI bisa dibilang yang paling murah. Memang beberapa bisa mengargue bahwa masih ada lagi yang lebih murah. Namun kalau kita bandingkan secara historis, yang mengalami skor valuasi paling dalam selama kurang lebih 10 tahun terakhir ini adalah BBRI. Jadi kita kombinasikan antara perbandingan peers dengan historicalnya dia, membuat menurut saya BBRI ini kelihatan sepertinya di antara four big banks saat ini yang paling menarik ya, dengan posisi sekarang. Level supportnya itu ada di level 4030, di mana penutupan hari ini 4070. Ini bisa kalau mulai akumulasi beli dari level 4070 sampai dengan 4030. Target resistance terdekat ini ada di level 4250. Kemudian jika breakout, maka ada potensi untuk melanjutkan kenaikan sampai dengan level 4.500 untuk BBRI. Baik, sebelumnya sempat ke 4.400 Pak Yaki, apa yang menyebabkan laju saham BBRI terhenti ini, bahkan lebih cenderung tertekan meskipun berusaha untuk bangkit kembali di beberapa hari perdagangan terakhir? Saya lihat lebih kepada katalis makro ya, banyak dimana kalau kita lihat sebelumnya ini kan ada antisipasi, terutama dari sisi pembicaraan antara terkait dengan perang tarif ini ya. Ini akan terselesaikan, namun sepertinya sampai dengan terakhir seperti ada penundaan lagi, pada perpanjangan waktu lagi, gitu ya, ada tambahan injury time lagi yang ini kemudian membuat investor kembali melakukan aksi wait and see dan melakukan profit taking dulu, apalagi kalau kita lihat harga sahamnya juga sudah naik cukup signifikan ya dibandingkan dari level terendahnya di bulan Maret. Jadi ya
wajar kemudian saham-saham tidak hanya BBRI tapi ya four big banks lainnya juga kemudian mengalami profit taking. Baik, investasi pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada Telkom, HMSP, Aman, dan juga BBRI. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Wafi, kita akan jeda kembali. Ada beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Tapi sebelumnya, saya akan coba sampaikan terlebih dahulu update posisi penutupan indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini. Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan ditutup melemah di 0,11%, pelemahan semakin terpangkas dan indeks harga saham gabungan kokoh di atas level 7.200-an meskipun ditutup di zona merah. Tepatnya posisi penutupan di 7.222.456 pemirsa. Dibuka di zona hijau pada pagi tadi di 7.232. Beberapa menit pasca pembukaan sempat menguat ke 7.239. Intraday tertinggi sempat tertekan cukup dalam hingga meninggalkan level 7.200-an tepatnya di 7.172. Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba lihat updatean penutupan beberapa indeks lainnya di sesi kedua hari ini. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat posisi penutupan indeks MNC 36 mengalami pelemahan di 0,40%, Jakarta Islamic Index menguat di 0,16%, LQ45 tertekan di 0,29%. Ya, grafis yang pertama, posisi penutupan dari beberapa indeks lainnya, MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. Selanjutnya, rotasi pergerakan sektoral pemirsa, barang baku masih memimpin penguatan di 2,00%, transportasi dan logistik juga menguat di 1,43%, infrastruktur melemah tipis, menguat tipis maksud saya di 0,03%, dan keuangan juga masih tertekan di 0,30%. Selanjutnya, saham-saham yang hari ini mengalami penguatan signifikan yang masuk ke dalam deretan top gainers. Ada dari barang baku, BRMS ditutup melesat di 484 transaksi hingga 1,2 triliun rupiah. MBMA ditutup menguat di 478, Bumi juga di zona hijau di 132, dan Goto juga menguat di level 68 rupiah per sahamnya. Terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat pemirsa. Dari perbankan big cap ada BBRI, tadi pun juga sempat kita ulas di 4.070, Cuan melemah di 1.190, dan Telkom tertekan di 2.800, dan terakhir grup Prayogo Pangestu lainnya TPIA melemah di 1.025 rupiah per sahamnya. Updatean penutupan sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Wafi, waktu kita terbatas, Pak. Ada beberapa pertanyaan masuk yang belum sempat kita jawab ini. Bapak Sihotang dari Medan menanyakan saham Cuan, Pak. Hari ini koreksi dalam sehingga Pak Sihotang nyangkut nih di 12.075 Pak, hari ini di 11.900. Masih di hold tidak Pak Wafi untuk Cuan? Iya, kalau dari sisi tren sebenarnya memang masih bullish Pak Siotan. Namun saya masih melihat masih ada potensi koreksi lanjutan ini paling tidak sampai dengan ke level 10.700 itu adalah support bullish channelnya dia. Jadi pilihan alternatif yang bisa dilakukan oleh Pak Siotang antara di cut loss terlebih dahulu nanti buyback di sekitar level 9.700 atau dipertimbangkan jika ingin average down mungkin bisa tunggu di sekitar level 10.700 karena memang secara tren ini juga masih bullish ya untuk Cuan ini. Baik, selanjutnya Bapak Jason dari Jakarta menanyakan saham Cleo, Pak. Buy di 1.200, tampaknya nyangkutnya cukup tinggi penutupan hari ini di 740. Di cut loss atau masih hold Pak untuk Cleo? Ya, untuk Cleo sepertinya tren bullishnya ini masih bisa berlanjut untuk Cleo. Level support yang bisa dijaga itu di level 710. Sementara untuk level resistance belum bisa kembali lagi ke level 1000 itu ada di level 860, kemudian berikutnya ada di level 920 ya. Jadi itu beberapa level resistance yang harus ditembus oleh Cleo. Secara valuasi apakah masih bisa kembali lagi ke level 1000? Masih bisa saya lihat karena memang secara valuasi sendiri masih di bawah 10 kali price to earning ratio. Dengan catatan tentu kinerja di kuartal-kuartal berikutnya tetap terjaga ya. Baik, kita ke Padang, Sumatera Barat, Pak. Ada Bapak
Dedi dari Padang, terima kasih juga sudah bergabung. Menanyakan saham apa Pak, jangka pendek dan menengah, arahnya akan kemana? Penutupan hari ini di 690 berbalik menguat 1,47%. Baik, jangka pendek kelihatannya potensi rebound masih ada, paling tidak ke level 750. Itu adalah resistance tradisionalnya untuk MAPA 750. Posisi harga sendiri saat ini di 690, ini sudah di dekat level supportnya itu di 660. Dan memang kalau kita lihat valuasi juga bisa dibilang relatif, walaupun tidak murah sekali gitu, tapi masih relatif cukup murah di sekitar 14 kali price to earning ratio. Jangka menengah jika mampu breakout level 750, maka dapat melanjutkan kenaikan sampai dengan level 880. Baik, bergeser ke properti. Pak Wafi BKSL Pak, tidak menyebutkan nama dan lokasi. Ambil posisi di 106 Bapak. Hari ini melesat 15% di 115. Take profit di level berapa untuk BKSL? Take profit saya lihat ini ada potensial upside sampai dengan level 130. Jadi saya rasa dari level 127 sampai dengan level 130 ini bisa dipertimbangkan untuk di-realize dulu profitnya. Karena walaupun memang secara price to book value-nya masih relatif cukup murah di 1,3 kali price to book value, namun kita juga harus melihat dari sisi likuiditas ya, karena likuiditas BKSL ini sepertinya memang tidak terlalu tinggi. Baik, Bapak Robert dari Maluku menanyakan saham Toba, Pak. Tapi tidak disebutkan sudah ambil posisi atau belum. Penutupan hari di 700 menguat di 4,48%. Analisis Anda untuk Toba? Untuk level sekarang di 700 ini masuk ke area overbought sehingga rawan sekali terjadi koreksi terdekat bisa menuju ke level support 610, jadi harap berhati-hati. Range-nya sendiri itu ada di 610 sampai dengan level 535, itu adalah area support ya untuk Toba. Sementara untuk level resistance terdekat saat ini di level 740, berikutnya sampai dengan level 760. Baik, selanjutnya Bapak John dari Jakarta, Pak, menanyakan saham Antam. Sebenarnya tadi sempat kita ulas Pak Wafi, tapi arah Antam jangka pendek sekali ini Pak. Jelang RUPS di 12 Juni katanya. Ya, kelihatannya kalau kita lihat kenaikan harga yang sudah naik signifikan dari mulai awal April, potensi koreksi ini masih ada. Menuju ke level supportnya di sekitar level 3.120. Jadi jika ingin melakukan mungkin entry lagi atau atau averaging down, ini bisa tunggu di sekitar level 3120. Start bisa mulai dari di bawah level 3.200, itu adalah menurut saya udah level harga yang cukup menarik untuk masuk lagi ke Antam. Oke, penutupan hari ini di 3.280 menguat di 0,61% untuk Antam. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa Idea Channel. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung hari ini dan silakan berpartisipasi bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan hari selanjutnya. Dan Pak Wafi, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sehat selalu Pak. Terima kasih Pak David, sehat selalu. Baik, terima kasih ada Bapak Muhammad Wafi, Head of Research Korea Investment dan Sekuritas Indonesia atau KISI. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Market Highlight yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya David San Oval, pamit undur diri, sampai berjumpa kembali.